Dalam satu postingan video dari channel Rita Jamal Official, terdapat hal yang janggal. Dalam postingan tersebut, judul video yaitu Yesus adalah Bapa Surgawi. Pemberian judul pada video tersebut merupakan hal yang janggal, karena Yesus adalah Bapa Surgawi justru bertentangan dengan Alkitab. Untuk lebih jelas mari simak video tersebut. Video tersebut adalah khotbah dari Pendeta Gilbert Lumo Indong. Mengapa kita memanggil dia Bapa? Ada dua alasan utama. Yang pertama karena Yesus yang ajarkan. Ketika murid-murid bertanya, guru ajar kami berdoa. Yesus bilang apa? Kalau kamu berdoa, berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga. Artinya Yesus ajarkan kita untuk memanggil dia Bapa. Dan kalau Yesus ajarkan kita untuk memanggil dia Bapa, artinya dialah Bapa buat kita. Video tersebut bisa saja bermakna ganda. Yang pertama, Pendeta Gilbert memaksudkan dalam khotbahnya bahwa kita memanggil Allah sebagai Bapa karena Yesus yang ajarkan seperti itu, atau yang kedua, Yesus mengajarkan memanggil Yesus sebagai Bapa karena Yesus memang adalah Bapa. Terlepas dari apa maksud Pendeta Gilbert dari video tersebut, kita harus memahami bahwa Alkitab mengajarkan dalam doktrin Tritunggal Yesus bukan Bapa. Mari kita simak penjelasan dari Pendeta Stephen Tong dan Pendeta Ezra Soru berikut. Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Di dalam Alkitab, di dalam bahasa Ibrani, istilah itu terbagi tiga jenis. Pertama adalah yang tunggal, namanya singular. Kedua adalah yang dua, namanya dual. Ketiga adalah yang majemuk, namanya plural. Pada waktu Tuhan berkata di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat keempat, "Hei Israel, dengarlah olehmu, Allahmu adalah Allah yang Maha Esa." Di dalam kalimat itu Tuhan mengatakan di tangan saya, Allahmu adalah Allah yang Maha Esa. Karena bahasa Ibrani adalah Eloheinu. Eloheinu bukan singular, Eloheinu bukan dual, Eloheinu itu plural. Sehingga bukan satu, bukan dua, tetapi lebih dari tiga. Kalau engkau mengatakan pasti bentong, kalau lebih dari tiga, kenapa bukan empat, kenapa bukan lima, tapi cuma tiga? Karena ayat-ayat yang lain menunjukkan kepada kita tidak lebih dari tiga. Waktu Yesaya melihat Tuhan berada di dalam tempatnya semayam di surga, lalu malaikat kerubium dan serafim mereka mengelilingi tata Tuhan, dan mereka sahut menyahut, suci, suci, suci. Berapa? Berapa? Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Dan waktu Yesus mengatakan, baptiskan mereka dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berapa? Tiga. Sehingga Allah Esa adalah Allah satu-satunya yang bertiga pribadi. Itu namanya Allah Tritunggal. Jadi Yesus bukan dikasih hak untuk mempunyai nama Yehova, tapi Yesus Kristus adalah Allah yang sejati di dalam pribadi kedua yang akhirnya turun ke dunia, jelma menjadi manusia, sehingga dia menjadi Allah yang bersifat ilahi dan menjadi juru selamat yang bersifat manusia. Kedua sifat ini memungkinkan Yesus menjadi perantara di tengah-tengah Allah dan manusia, dan dia mewakili manusia doa kepada Allah, mewakili Allah memberi anugerah kepada manusia. Dia mewakili manusia menanggung dosa di atas tubuhnya sendiri. Dia mewakili Allah untuk memberikan pengampunan dan perdamaian kepada manusia. Maka di tengah-tengah alam semesta hanya satu Allah, yaitu Allah Tritunggal. Dan di antara Allah dan manusia hanya satu pengantara, yaitu Kristus yang pernah menjadi manusia. Istilah menjadi manusia berarti tadinya dia bukan manusia, tetapi dia turun ke dunia. Inilah cinta kasih Allah. Nah, ini perlu ditekankan. Ini paling populer di kalangan jemaat, atau bahkan di kalangan para pendeta pun ada yang salah paham. Ilustrasi tentang konsep ini namanya Sabellianisme, karena yang mempopulerkan adalah seorang namanya Sabellius. Itu ilustrasinya begini. Satu Master John di rumah sebagai ayah, di kantor sebagai bos, di kampung sebagai lurah. Tapi hanya ada satu John.
Pernah dengar ilustrasi begitu? Begini, coba perhatikan ya, Pak John ini di rumah sebagai ayah, di kantor bos, di kampung sebagai lurah. Coba pikir, bisakah ayah, bos, dan lurah bertemu, ngobrol? Bisa tidak? Tidak bisa. Tapi Tritunggal bisa. Waktu Yesus keluar dari air, waktu dibaptis, ada Roh Kudus, ada suara Bapa, inilah anak. Kedua, bisakah ayah sama bos ngobrol? Tidak bisa, orangnya satu. Tapi Tritunggal bisa. Bapa ngomong sama Yesus, Yesus ngomong sama Bapa. Bisakah bos mengutus lurah ke Jakarta? Tidak bisa, kenapa? Orangnya satu. Tapi Tritunggal bisa. Bapa mengutus anak, anak mengutus Roh Kudus. Kalau begitu saudara, ilustrasi seperti ini buat salah. Habis sudah ilustrasi kita. Kenapa? Karena memang Allah tidak seperti apa-apa. Kalau begitu, rumusnya bagaimana? Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, tapi Bapa itu Allah, anak itu Allah, Roh Kudus Allah. Ingat, anak bukan Bapa, Bapa bukan anak. Makanya jangan salah berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah mati bagiku. Salah. Bapa tidak pernah mati bagi kita. Yang mati bagi kita itu anak. Oh, terima kasih ya Bapa karena Engkau sudah lahir bagi kami. Salah. Bapa tidak pernah lahir bagi kita. Yang lahir bagi kita itu anak. Roh Kudus pun tidak pernah. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Sukar sekali Pak Pendeta. Ya memang. Tadi kan kita sudah bilang memang sukar ini. Ini supra rasional. Ketiga, tiga pribadi Tritunggal ini setara dalam segala hal. Setara. Kadang-kadang kita dalam pikiran ini rasa-rasanya antara Bapa dan Roh Kudus ini mana lebih hebat? Kayaknya Bapa lebih top ya. Habis itu nomor 2, Yesus. Nomor 3, Roh Kudus paling kecil. Jadi Bapa paling besar, Yesus sedang-sedang, Roh Kudus paling kecil. Kenapa bisa punya pikiran demikian? Karena dalam formula baptisan, Bapa disebutkan lebih dulu, baru Yesus, baru Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi apakah penyebutan ini menunjukkan satu lebih besar dari yang lain? Ingat, kalau kita belajar Alkitab lebih dalam, tidak melulu semua sebutan Bapa lebih nomor 1. Di sini formula baptisan, Bapa nomor 1, Yesus nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Tapi bagaimana dengan doa berkat? 2 Korintus 13:13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, maksudnya Allah Bapa, dan persekutuan Roh. Yesusnya nomor 1, Bapa nomor 2, Roh Kudus 3. Sekarang Efesus 4 ayat 4-6. Satu tubuh, satu roh. Ayat 5, satu Tuhan. Ayat 6, satu Allah Bapa. Berarti roh duluan, baru Yesus, baru Allah Bapa. 1 Petrus 1 ayat 2. Allah Bapa, Roh, Yesus Kristus. Terbalik. Kalau begitu sebenarnya mereka nama disebutkan bolak-balik ini tidak ada satu pun lebih kekal dari lain, tidak ada satu pun lebih besar dari yang lain. Ketiganya setara. Karena itu doktrin saksi Yehova bahwa Bapa itu Allah besar, Yesus Allah kecil harus ditolak. Termasuk doktrinnya Erastus Sabdono bahwa Bapa itu Allah mayor dan Yesus itu Allah minor. Itu harus ditolak, itu ajaran sesat. Memang pada waktu jadi manusia, Yesus sempat merendahkan diri. Dalam Ibrani 2 ayat 7-9. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Ayat 9. Tapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Yesus pada waktu jadi manusia itu dibuat sedikit rendah dari malaikat. Makanya dalam waktu itu Yesus mengatakan Yohanes 14 ayat 28, Bapa lebih besar dari aku. Tapi apakah ini berarti bahwa Bapa lebih tinggi derajatnya dari Yesus? Seperti kata Erastus Sabdono? Salah. Sekarang saya tanya, suami dan istri, siapa yang kepala keluarga? Suami. Berarti suami kepala, istri itu anggota saja. Jadi suami lebih tinggi dari istri. Tapi lebih tinggi apanya? Lebih tinggi kedudukan dan jabatannya dalam rumah tangga. Tapi hakikat suami itu apa? Manusia. Istri manusia. Apakah kemanusiaan suami lebih tinggi dari kemanusiaan istri?
Apakah kemanusiaan istri lebih rendah dari suami? Apakah suami derajat lebih tinggi dari istri? Istri derajat lebih rendah dari suami? Tidak. Soal derajat sama rata. Soal kedudukan, suami lebih tinggi. Omong di Indonesia, Jokowi itu presiden, dia lebih besar dari saya yang hanya rakyat biasa. Itu soal jabatan, soal fungsi. Tapi soal hakikat, Jokowi manusia, saya manusia, derajatnya sama rata. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus derajatnya sama. Tidak ada lebih tinggi dari lain, tidak ada lebih rendah dari lain. Tapi waktu Yesus berinkarnasi jadi manusia, dalam fungsinya sebagai utusan Bapa, dia menempatkan diri lebih rendah. Tapi lebih rendah fungsinya, kedudukannya, bukan hakikat atau derajatnya. Kesimpulan kita, ya, kesimpulannya adalah bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah 3 dalam pribadinya dan 1 dalam hakikatnya. Inilah kira-kira ringkasan dari doktrin Allah Tritunggal. Yang saya sampaikan ini hanya kira-kira 10% dari materi yang sesungguhnya. Tapi biarlah sedikit yang saya bagikan ini boleh berguna bagi kita. Dan semakin kita kuat teguh, kepercayaan tentang doktrin Allah Tritunggal sudah ribuan tahun dan tidak tergoyahkan oleh apapun juga dengan segala macam serangan.